Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Resa Ariana, NPM 1903013. Saya dari kelas Teknik Industri A, Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 akan membahas mengenai jenazah. Adapun yang dimaksud dengan jenazah, bila dilihat dari segi bahasa, dia berasal dari bahasa Arab, artinya adalah tubuh mayat yang tertutup. Kemudian, Zainal Abidin S. dan Ibnu Mas'ud menjelaskan lebih lanjut mengenai jenazah. Nah, menurut mereka, jenazah itu diartikan sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan dalam usungan dan hendak dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata jenazah itu artinya adalah orang yang telah meninggal. Kemudian dalam Islam sendiri itu ada 4 perlakuan khusus apabila seorang muslim tersebut meninggal. Keempat perlakuan ini meliputi yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir yang keempat adalah menguburkan. Tapi sebelum dimandikan, yang pertama dilakukan itu pejamkan matanya, karena hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah dan juga telah dikabarkan dari hadis Ummu Salamah Hindun radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi mengunjungi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua mata Abu Salamah terbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sebenarnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya. Maksud dari mengikutinya, mengikuti ruh tersebut. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 920. Nah, jadi ketika seseorang meninggal, maka yang dilakukan adalah pejamkan matanya. Kemudian, apakah ada doa khusus ketika memejamkan mata jenazah? Ini ternyata tidak ada riwayat mengenai hal ini. Jadi ketika memejamkan mata jenazah, pejamkan saja tanpa perlu mendoakan. Tapi kalau misalnya kita ingin mendoakan jenazah, itu bisa dilakukan, tapi ketika setelah memejamkan mata jenazah. Nah, adapun hukum menutup mata jenazah atau memejamkan mata jenazah ini tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Tapi keempat ulama ini tidak ada yang tidak mengajarkan untuk menutup mata jenazah. Jadi semuanya itu mengajarkan untuk menutup mata jenazah. Jadi cara untuk memejamkan mata jenazah itu diusap ya dari dahi sampai ke kedua mata jenazah, kemudian agak ditahan sampai matanya tidak terbuka kembali, kemudian bisa dilepas ya, seperti itu. Kemudian perlakuan yang kedua itu berdoa untuk kebaikan jenazah. Jadi setelah memejamkan tadi itu kita bisa berdoa. Berdoanya bebas, mau apa aja, tapi yang baik-baik. Bisa mendoakan untuk diampuni dosa-dosanya, atau mungkin dilapangkan kuburannya itu bisa. Terus apabila kita tahu doa ketika sholat jenazah takbir ketiga dan keempat, kita bisa mendoakan menggunakan doa itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengikat dagu agar mulut tidak terbuka. Jadi kadang ada jenazah yang ketika meninggal rahangnya itu masih terbuka, jadi masih menganga begini ya. Nah, hukum untuk mengatupkan rahang jenazah ini sama kayak tadi memejamkan mata, artinya sunnah. Tapi tetap ya, ulama mengajarkan untuk mengatupkan rahang jenazah supaya tertutup. Hal ini dilakukan agar si air atau misalnya ada serangga ini tidak masuk ke mulut jenazah. Jadi harus ditutup. Gak kebayang kan kalau misalnya kita lagi memandikan jenazah, itu kan dari atas kepala sampai ke bawah ke kaki gitu. Terus ketika mengguyur menggunakan air, posisinya si rahangnya terbuka, itu otomatis airnya bakal masuk gitu. Makanya harus ditutup.
Kalau misalnya ketika ditutup, ini rahangnya masih terbuka, kita bisa mengikat dengan kain dari sini ya, dari atas kepala hingga ke dagu. Begitu. Kemudian yang keempat, menutup dengan kain. Jadi setelah dipejamkan matanya, kemudian setelah didoakan, setelah ditutup juga rahangnya, tutup semua bagian tubuh jenazah menggunakan kain yang panjang. Bila misalkan nggak ada tuh kain yang panjang yang sampai menutupi seluruh tubuh jenazah, boleh menggunakan kain, 2 kain atau 3 kain, pokoknya sampai seluruh tubuh jenazah ini tertutupi semuanya. Kemudian yang kelima itu sendinya dilemaskan. Hal ini juga nggak ada hadisnya ya, tidak ada hadis yang menyatakan perihal untuk melemaskan sendi jenazah. Tapi ulama mengatakan bahwa dalil tentang melemaskan sendi jenazah yang baru meninggal adalah dalil akal dan harus dilakukan dengan lemah lembut. Tidak boleh ya, apalagi misalnya ketika si jenazahnya itu sudah kaku, terus kita memaksa untuk dilemaskan, akibatnya terjadi patah tulang misalnya. Nah itu nggak boleh sampai seperti itu. Kalau misalnya udah kaku, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dilemaskan juga gitu. Kemudian yang keenam, sebar luaskan berita kematian jenazah. Nah kan kalau misalnya di keluarga itu pasti ada aja gitu yang di luar kota, di luar negeri gitu bahkan. Nah ketika si orang tersebut meninggal, maka beritahu keluarganya yang ada di luar, saudara-saudaranya yang ada di luar, beritahu semuanya. Hal ini dilakukan karena pada zaman Rasulullah ada seseorang yang biasa mengumpulkan sampah di masjid meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan tentang orang tersebut, dan ternyata dikabarkan bahwa orang tersebut itu telah meninggal. Lalu Nabi bersabda, "Kenapa kalian tidak mengabariku tentang kematiannya? Sekarang tunjukkan padaku di manakah kuburannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 458 dan Muslim nomor 956. Jadi ketika ada seorang muslim yang meninggal, kita harus beritahu kabarnya kepada orang-orang gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti tadi. Kemudian yang ketujuh adalah lunasi seluruh hutang jenazah apabila dia memiliki hutang. Ini sudah pasti ya, karena kita tahu bahwa hutang ini sangat berat dan akan dibawa ke kuburan. Dan hal ini ada dari Syekh Al-Utsaimin rahimakumullah menjelaskan tentang hukum melunasi hutang orang yang sudah meninggal, yaitu jiwanya ketika di dalam kubur tergantung pada utang atas dirinya, seakan-akan merasa sakit karena menunda penyelesaian utangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jiwa atau ruh seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai terlunasi. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun enggan mensolati jenazah yang masih memiliki hutang, sebagaimana dalam sabdanya bahwasanya pernah dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang jenazah untuk beliau solati. Lalu beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab tidak. Maka beliau pun menyolatinya. Kemudian didatangkan kepadanya jenazah yang lain. Lalu beliau bertanya lagi, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab iya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Solatilah teman kalian ini oleh kalian." Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, saya yang akan melunasi hutangnya." Maka beliau pun mau menyolatinya. Jadi mengenai hutang ini hukumnya benar-benar luar biasa ya, sampai Rasulullah pun enggan untuk mensolati apabila jenazah tersebut punya hutang. Jadi teman-teman kalau misalnya punya hutang, cepat deh lunasi gitu ya, karena kita nggak tahu umur kita kapan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu segerakan fardu kifayahnya, yang meliputi tadi ya sebelumnya telah saya singgung, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Oke, kita masuk ke kewajiban pertama, yaitu mengenai memandikan jenazah. Yang akan dibahas itu adalah syarat jenazah wajib dimandikan. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Apabila si jenazahnya non-muslim, maka menurut Imam Syafi'i boleh dimandikan karena tujuannya untuk membersihkan diri. Tapi kalau misalnya menurut Imam Maliki, Imam Hanafi, sama Imam Hambali, ini tidak boleh dimandikan karena tujuan dari memandikannya itu untuk beribadah. Kemudian syarat yang kedua adalah bukan sik atau bayi yang lahir sebelum waktunya. Adapun kriterianya menurut Imam Hanafi
itu adalah bayi yang lahir sebelum waktunya, jadi kayak bayi prematur, atau bisa juga bayi yang lahir dalam keadaan meninggal tapi anggota tubuhnya sudah lengkap, itu wajib dimandikan. Kemudian menurut Imam Maliki, kriterianya itu apabila si bayi lahir dalam keadaan hidup, ditandai dengan adanya gerakan ataupun adanya suara. Kemudian bila menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kriteria sik yang wajib dimandikan itu apabila si bayi berumur di atas 4 bulan. Kalau misalnya di bawah 4 bulan, tidak apa-apa bila tidak dimandikan. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang ketiga, didapati tubuhnya walaupun sebagian. Ini sudah otomatis ya, karena gak mungkin kita mau memandikan jenazah bila tubuhnya gak ada. Kemudian syarat yang keempat, bukan karena mati syahid. Nah, mati syahid di sini ada 3 macam. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Ini disandang oleh mereka yang meninggal karena berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan niatnya itu karena Allah juga. Nah, mereka ini biasanya disebut sebagai syuhada dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Kemudian yang kedua itu ada syahid dunia. Meninggalnya sama karena perang membela agama Allah, tapi niatnya untuk mendapat pujian. Maka mereka ini disebut sebagai mati syahid di dunia, tapi di akhirat tidak disebut mati syahid ya. Kemudian yang terakhir ada mati syahid akhirat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa alasan. Yang pertama bisa karena sakit perut, bisa juga karena sakit lepra, tertimpa bangunan, kecelakaan, tenggelam, terbunuh ketika dia mempertahankan harta dan kehormatannya. Ini maka dia termasuk ke syahid akhirat. Hal ini ada juga hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya seperti ini. Syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang mati karena terkena penyakit taun atau lepra, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang yang gugur di jalan Allah. Maka mereka ini tetap dimandikan ya, tapinya dia termasuk mati syahid, tapi di dunia masih harus dimandikan. Kemudian mengenai orang yang utama untuk memandikan jenazah, bila jenazahnya laki-laki, yang paling utama itu adalah orang yang diberi wasiat, kemudian bapak, kakeknya, keluarga terdekat, mahram dari pihak laki-laki, juga bisa istrinya. Kemudian bila jenazahnya perempuan, yang paling utama memandikannya itu adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita, dan boleh juga suaminya. Kemudian bila jenazahnya anak laki-laki dan anak perempuan, ini boleh dimandikan oleh lawan jenis. Misalnya anak laki-laki dimandikan oleh perempuan, atau misalnya anak perempuan dimandikan oleh laki-laki, ini boleh, asalkan dalam catatan dia belum balik. Kemudian yang terakhir, apabila seorang perempuan meninggal tapi yang hidup ini laki-laki, sedang dia juga tidak memiliki suami, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, tapi cukup ditayamumkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, jika seorang perempuan meninggal di tempat laki-laki dan tidak ada perempuan lain, atau laki-laki meninggal di tempat perempuan dan tidak ada laki-laki selainnya, maka kedua mayat itu ditayamumkan lalu dikuburkan, karena kedudukannya sama seperti tidak mendapat air. Jadi hal ini berlaku apabila si laki-laki meninggal sedang yang hidup itu perempuan semua, maka dia tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Kemudian yang ketiga adalah syarat orang yang memandikan jenazah. Jadi yang memandikan jenazah pun ada syaratnya ya. Yang pertama harus muslim, berakal dan balik. Yang kedua harus niat untuk memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga jujur serta soleh, terpercaya, amanah. Kemudian mengetahui hukum memandikan jenazah, menutup aib jenazah, serta memandikan sesuai dengan yang disunahkan. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Yang pertama harus disiapkan itu adalah ruangan tertutup, tidak boleh ruangan terbuka ya, harus tertutup. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa tutup dengan samping
bisa, supaya pokoknya bagaimana caranya supaya tempat untuk memandikan jenazah tersebut itu aman, tidak terbuka. Kemudian menyiapkan air secukupnya aja. Yang ketiga menyiapkan sabun, air kapur baru, serta air yang dicampur daun bidara. Kemudian sarung tangan yang akan digunakan ketika memandikan jenazah. Kemudian waslap dan kain basahan serta handuk. Nah, tata caranya yang pertama, letakkan jenazah di meja atau keranda. Usahakan mejanya itu yang ada di bawahnya itu ada lubang-lubang. Hal ini difungsikan agar ketika kita memandikan jenazah atau misalnya kotoran yang keluar dari badan jenazah itu tidak melebar kemana-mana, tapi masuk itu ke lubang tersebut, jadi langsung ke bawah, jadi tidak kemana-mana. Usahakan yang seperti itu, dan keranda yang seperti itu sudah banyak ya dijual. Kemudian harus berniat dan membaca basmalah. Adapun niat untuk laki-laki, jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, teman-teman bisa lihat ya di makalah. Kemudian yang ketiga, mengusap perut jenazah. Jadi setelah diletakkan jenazahnya, kemudian setelah berniat, maka usap bagian perutnya. Jadi caranya itu si kepalanya agak diangkat dengan posisi setengah duduk sampai si posisi jenazah ini setengah duduk. Kemudian agak diusap dan tekan bagian perutnya. Hal ini difungsikan agar kotoran-kotoran yang berada di dalam tubuh jenazah ini keluar ya. Kemudian setelah itu membersihkan mulut dan hidungnya. Tidak perlu dimasuki air atau bagaimana ya, tapi menggunakan waslap misalnya ya, pakai waslap, dibasahi sama air sedikit, terus dimasukkan ke hidungnya atau misalnya dimasukkan ke mulutnya sedikit saja supaya bersih gitu. Dan ingat untuk lembut, tidak boleh kasar-kasar ya. Kemudian setelah itu mewudukan jenazah. Wudunya seperti wudu manusia biasa, seperti manusia hidup gitu ya. Kemudian menyiram kepala jenazah, wajah dan jenggot jenazah bila laki-laki. Jadi kemudian setelah diwudukan itu siram jenazah itu dari atas kepala sampai ke bagian kaki. Bila ingin menggunakan sabun atau sampo juga bisa. Kalau misalnya tidak diberi juga tidak apa-apa. Nah, setelah diberi sampo atau diberi sabun, ini siram kembali hingga busa-busanya hilang. Dan ingat untuk menghitung jumlah siraman karena disunahkan untuk siramannya itu ganjil. Jadi 3, 5 misalnya, pokoknya yang ganjil-ganjil. Kemudian menyiram tubuh bagian kanan dan kiri jenazah. Jadi dimulai dari bagian kanan, dari tubuh sebelah kanan. Setelah selesai dimiringkan. Setelah selesai bagian kiri ya, bagian kiri dulu. Setelah semuanya selesai, baru kemudian jenazah agak dimiringkan. Yang bagian kanan kemudian sama ya disiram, dibersihkan. Setelah selesai dimiringkan juga yang sebelah kiri, dibersihkan juga. Nah, setelah selesai beres, tinggal diganti kain yang menutupi jenazah. Itu diganti dengan handuk yang bersih. Oke, kita masuk ke kewajiban yang kedua, yaitu mengenai mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah ini menggunakan kain kafan ya, dengan kriteria yang pertama harus dibeli dari harta jenazah. Begitupun dengan biaya kepengurusan jenazah itu harus dibayar melalui uang jenazah juga ya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya kafanilah dia dengan 2 bajunya. Maksudnya itu kain yang diambil dari hartanya. Kemudian kriteria yang kedua itu memakaikan kain kafan yang bagus. Kain kafan yang bagus di sini bukan berarti kain kafannya harus mahal, tidak seperti itu. Tapi maksudnya itu adalah kain yang bisa menutupi jenazah dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Dan juga si kainnya tidak mudah rusak. Itu yang dimaksud dengan kain kafan yang bagus. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah,
Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim nomor 943. Kemudian kriteria yang ketiga adalah tidak diharuskan warna putih. Jadi ternyata kain kafan tidak harus warna putih aja ya. Meskipun memang identiknya kain kafan itu warna putih. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3878, Tirmizi nomor 994, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1236. Kemudian kriteria yang keempat adalah diutamakan memakai 3 helai kain. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafankan dengan 3 helai kain putih sahuliyah dari kursuf tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dianjurkan juga untuk memakai wangi-wangian kepada jenazahnya ya, diberi wangi-wangian. Kemudian cara untuk mengkafaninya, bila untuk jenazah laki-laki ini kafannya 3 lapis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang artinya Nabi dikafani dengan 3 baju atau kafan berwarna putih buatan desa Sahul, wilayah Yaman, dan 3 kafan tadi tidak disertai gamis dan sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Caranya seperti ini. Yang pertama itu bentangkan 3 kain tadi, 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan sedikit dan yang paling atas ke kiri sedikit, atau bisa juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Yang ketiga, siapkan 3 sampai 5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Yang keempat, persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu, antara lain sebagai berikut. Bagian manfad antara lain kedua mata, hidung, kedua telinga, kemaluan. Kemudian bagian anggota sujud terdiri dari dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kedua kaki. Kemudian anggota yang tersembunyi dan persendian yang terdiri dari ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Kemudian setelah itu angkat jenazah secara hati-hati, lalu baringkan di atas kain kafan. Yang terakhir, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain kafan yang paling atas hingga yang paling bawah, kemudian ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, ini dikafani dengan 5 lapis, termasuk dengan izar, gamis, kerudung, dan 2 lapis kain, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Daud yang artinya adalah, ketika saya memandikan putri Nabi, Ummi Kulsum, beliau duduk di pintu sembari menyodorkan kafan satu persatu, dan beliau memberikan izar atau kain penutup badan, baju kurung, kerudung, dan 2 kain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, caranya yang pertama itu disunahkan mengkafani dengan 5 lapis kain seperti hadis tadi ya. Kemudian hamparkan 2 kain kafan dan taburkan wewangian di setiap lapisan kain kafan ini. Kemudian letakkan jenazah di atasnya. Kemudian letakkan kain sarung untuk basahan di bawahnya. Letakkan kain kafan sebagai kerudung pada tempatnya, kemudian letakkan jenazah pada kain kafan dengan perlahan, jangan sampai menyakiti mayat. Kemudian sedekapkan seperti posisi sholat, tutupi dengan kafan yang telah diberi wewangian bagian mata,
hidung, mulut, telinga, kemaluan, dan lubang anus. Kemudian tutup mayit dengan kain sarung di antara pusar dan lututnya. Kemudian pasangkan baju kurung dan kerudungnya. Yang kedelapan, bila rambut jenazah panjang, maka dikepang menjadi 2 atau 3 bagian. Yang terakhir, selanjutnya adalah selimutkan seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan, selembar demi selembar, dan ikat tali agar kain kafan tidak lepas. Tidak ada anjuran khusus mengenai jumlah tali, jadi talinya disesuaikan saja, karena tidak ada anjuran mengenai berapa jumlah tali yang harus disiapkan. Lanjut ke kewajiban yang ketiga, yaitu mengenai mensolatkan jenazah, di mana si solat jenazah ini diperuntukkan untuk jenazah muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan si jenazahnya ini harus memenuhi 3 syarat juga. Yang pertama, dia harus bebas dari hutang. Yang kedua, dia harus beragama Islam. Dan yang ketiga, dia telah dimandikan. Kemudian untuk orang yang mensolatkannya juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia harus seorang muslim dan mukallaf. Jadi ketika ada orang non-muslim yang menyolatkan, maka sholatnya tidak sah. Kemudian apabila ada anak-anak juga yang mensolatkan, maka fardu kifayahnya belum terpenuhi karena dia belum mukallaf. Kemudian syarat yang kedua, untuk orang yang mensolatkan jenazah ini harus suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, dia harus menutup aurat, di mana aurat laki-laki ini antara pusar hingga lutut, sedangkan untuk perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang terakhir syaratnya itu adalah menghadap kiblat. Nah, kemudian apa sih keutamaan dari sholat jenazah ini? Ternyata keutamaannya sangat luar biasa, apalagi untuk kita yang mensolatkan. Maka keutamaannya kita akan mendapatkan pahala sebesar 1 kirot. 1 kirot itu 1 gunung yang besar. Hal ini sesuai dengan hadisnya. Akan saya bacakan ya. Nah, jadi seperti ini. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 kirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 kirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 kirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, 2 kirot itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1325 dan Muslim nomor 945. Jadi keutamaan untuk sholat jenazah bagi yang mensolatkan ini begitu luar biasa, besar sekali. Dan hal ini berlaku juga untuk jenazah. Jadi jenazahnya juga mendapatkan keutamaan dari sholat jenazah. Keutamaannya itu adalah dia akan mendapatkan syafaat dari doa-doa orang yang mensolatkannya. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Quraib yang berkata bahwa anak Abdullah bin Abbas di Kudaid atau di Uspan meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, "Wahai Quraib, bekas budak Ibnu Abbas, lihat berapa banyak manusia yang menyolati jenazahnya." Quraib berkata, "Aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ada 40 orang. Quraib berkata, baik kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan mayit tersebut, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan atau sholat jenazah di sini maksudnya oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat atau doa mereka untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 948. Jadi keutamaan dari sholat jenazah ini bukan hanya didapatkan oleh jenazahnya saja, tapi untuk orang yang mensolatkan jenazah juga akan mendapatkan keutamaannya ya. Adapun untuk rukun-rukun sholat jenazah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab
sebentar. Untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini sama ya. Yang pertama ada niat, kemudian berdiri, yang ketiga 4 takbir dengan takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, sholawat kepada Rasulullah, doa untuk mayit setelah takbir ketiga, dan salam. Ini untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian untuk mazhab Maliki, rukun dari sholat jenazah ini terdiri dari niat, berdiri, 4 kali takbir, mendoakan jenazah di antara takbir itu. Kemudian yang terakhir, menurut mazhab Hanafi, rukun dari sholat jenazah ini hanya berdiri dan 4 kali takbir saja. Lantas bagaimana cara melakukan sholat jenazah? Nah, yang harus kita ketahui ini mengenai posisi safnya dulu. Untuk imam, dia harus berdiri di depan kepala jenazah bila jenazahnya laki-laki. Tapi kalau misalnya jenazahnya perempuan, maka posisi imam harus ada di tengah-tengah jenazah. Artinya ada di antara perut jenazah. Kemudian baru diikuti oleh makmum di belakang-belakangnya. Nah, disunahkan makmumnya ini terdiri dari 2 baris atau bahkan lebih. Kemudian setelah itu takbir yang pertama diikuti oleh surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua ini sholawat Nabi. Sholawatnya sama kayak kita tasyahud di sholat-sholat biasa, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, doa untuk jenazah. Doanya ada yang panjang, ada yang pendek. Teman-teman bisa pilih. Kalau misalnya teman-teman gak tahu yang panjang, boleh aja yang pendek. Bunyinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat, ini doa juga, tapi sama, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau misalnya yang pendek, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang tadi saya sebutin di takbir yang ketiga dan keempat, ini untuk jenazah laki-laki. Nah, untuk jenazah perempuan, doanya sama kayak gitu, tapi di ujung-ujungnya kita ganti hu menjadi ha. Kemudian jenazah, ini ada jenazah yang tidak boleh disolatkan. Syaratnya apa? Yang pertama, syarat jenazah tidak boleh disolatkan ini apabila si jenazahnya non-muslim. Hukumnya bahkan haram kalau misalnya mensolatkan jenazah non-muslim. Kemudian yang kedua, jenazah yang tidak boleh disolatkan ini adalah jenazah yang mati karena syahid. Jadi kalau misalnya dia mati syahid, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan juga, langsung saja kuburkan, begitu ya. Masuk ke kewajiban yang keempat, yang terakhir adalah mengenai menguburkan jenazah. Sebelum menguburkan jenazah, kita harus mempersiapkan dulu lubangnya yang berbentuk balok dengan panjang setinggi jenazah yang sudah dilebihkan, lebarnya kurang lebih 50 cm dan tingginya setinggi orang berdiri sambil melambaikan tangan ke atas. Lubangnya ini sengaja dibuat dalam supaya ketika jenazah mulai mengeluarkan bau busuk, aromanya tidak akan tercium oleh binatang pemakan bangkai. Kemudian usahakan supaya lubang ini dibuat di tanah yang kuat supaya apabila terjadi longsor karena hujan deras, kuburannya akan tetap kokoh, akan tetap aman, tidak ambruk gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah supaya menguburkan jenazah di pemakaman muslim. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat dan waktunya benar-benar mepet, maka tidak apa-apa menguburkan jenazah di pemakaman bukan muslim. Tapi untuk cara menguburkannya tetap harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah adab mengiringi jenazah. Untuk mengiringi jenazah ini diusahakan harus khidmat, tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil bergosip. Usahakan untuk banyak-banyak membaca sholawat ketika mengiringi jenazah. Kemudian untuk mengiringi jenazah apabila dengan berjalan kaki, maka posisi pengiring harus ada di sekitar keranda. Tapi kalau misalnya ada pengiring yang jadi misalnya ketika pengiring menggunakan mobil, maka mobil jenazah harus ada di depan, kemudian diikuti oleh mobil-mobil pengiringnya. Masuk ke kuburannya, sebelum jenazah diletakkan oleh pembawa jenazah, ini si pelayat tidak boleh duduk dulu, harus tetap dalam posisi berdiri sambil membaca salam. Adapun tata cara untuk menguburkan jenazah, yang pertama harus memperdalam lubangnya.
Yang kedua, letakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat maksudnya. Lalu taruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah bila terjadi longsor. Kemudian taruh kembali di atasnya semacam bata dengan posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Setelah itu letakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari sebelah selatan bila di Indonesia. Setelah itu letakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka dengan pipi menempel langsung ke tanah. Ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan untuk membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah yang artinya adalah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian khusus jenazah perempuan, maka disarankan agar membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu memasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk jenazah laki-laki tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, baru kemudian ditimbuni tanah. Yang terakhir, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doanya teman-teman bisa baca di makalah ya. Artinya adalah, ya Allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakanlah tempatnya, dan luaskanlah kuburnya. Basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih, sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarganya lebih baik daripada keluarganya yang sulit, dan masukkanlah ia ke dalam surga, dan jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kemudian ada pertanyaan, apabila menguburkan jenazah dengan petinya, apakah itu boleh? Ternyata hukumnya adalah makruh. Tidak boleh ya, kalau misalnya dalam keadaan uzur atau misalnya dalam keadaan darurat, karena misalnya si tanahnya gembur atau dikhawatirkan akan dibongkar oleh hewan buas, maka tidak apa-apa menguburkan jenazah menggunakan petinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Syekh Abu Bakar Syatta yang menyebutkan bahwa dimakruhkan mengubur mayit di dalam peti kecuali karena tanahnya lembab, maka hukumnya wajib. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu menyebutkan pendapat ulama 4 mazhab terkait hukum mengubur jenazah di dalam peti. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, tidak masalah menguburkan jenazah dengan menggunakan peti jika dibutuhkan, seperti tanahnya gembur, dan disunahkan bila tanahnya mudah digali. Kemudian pendapat yang kedua, menurut ulama Malikiyah, sebaiknya tidak dikubur di dalam peti, hanya saja disunahkan menutup lubang liang lahat dengan bata, papan kayu, atau batu agar bisa rapat. Ketiga, pendapatnya makruh menguburkan jenazah di dalam peti kecuali tanahnya gembur dan mudah roboh serta tidak bisa menahannya kecuali dengan peti tersebut, atau bila wanita yang tidak memiliki mahram agar tidak bisa disentuh oleh orang lain pada saat dikuburkan atau lainnya. Pendapat yang terakhir, yang keempat, menurut ulama Hanabilah, tidak disunahkan mengubur jenazah di dalam peti karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan juga sahabatnya. Kemudian kalau misalnya satu lubang kubur ini digunakan oleh lebih dari satu mayat, apakah boleh? Ternyata hukumnya sama, makruh, tidak boleh, karena idealnya satu lubang kubur ini hanya ditempati oleh satu jenazah saja. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, misalnya karena wabah penyakit atau karena adanya bencana alam yang menyebabkan korban banyak meninggal, maka tidak apa-apa satu lubang kubur ini ditempati oleh lebih dari satu jenazah. Hal ini sesuai dengan hadis Abdul Qorim Ar-Rafi dalam kitab Asy-Syahrul Kabir juz 5 halaman 245
yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat Ansor pada perang Uhud, "Galilah kubur, luaskan dan dalamkan, lalu masukkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur." Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai cara menangani jenazah yang terpapar COVID-19. Untuk masalah ini, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Kemudian fatwa ini diperkuat oleh fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 dan sudah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2020. Pedoman ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, memandikan jenazah tanpa harus membuka pakaiannya. Kemudian, petugas yang memandikan jenazah harus berjenis kelamin sama dengan jenazah. Artinya, jenazah perempuan dimandikan oleh petugas perempuan dan jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki. Yang ketiga, bila tidak ada petugas berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada boleh memandikan jenazah dengan syarat pakaiannya tidak dibuka atau bisa juga jenazah ditayamumkan. Yang keempat, bila ada najis pada tubuh jenazah, maka petugas harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum memandikan jenazah. Yang kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Yang keenam, bila menurut pendapat ahli yang terpercaya jenazah tidak mungkin untuk dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Caranya adalah dengan mengusap wajah serta kedua tangan jenazah dengan debu. Untuk perlindungan diri, petugas boleh memandikan jenazah masih menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang terakhir, bila menurut pendapat ahli terpercaya memandikan atau mentayamumkan jenazah tidak mungkin untuk dilakukan, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan darurat syariah. Kemudian yang kedua, pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19. Caranya adalah setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan karena darurat syariah, atau bisa juga tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Kemudian masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak dapat ditembus oleh air demi menjaga keselamatan petugas serta mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelah pengapanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak dapat ditembus oleh air dan udara dengan dimiringkan ke sebelah kanan. Dengan cara ini, maka saat petugas menguburkan jenazah, ini sudah otomatis ke arah kiblat. Setelah proses pengapanan selesai, apabila ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Kemudian yang ketiga, pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Caranya, disunahkan untuk menyegerakan sholat jenazah setelah jenazah selesai dikafani. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan virus COVID-19. Yang ketiga, sholat jenazah minimal dilakukan oleh 1 orang. Akan tetapi bila hal ini tidak memungkinkan, maka jenazah boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan pula, maka jenazah boleh disolatkan dari jauh atau yang biasa disebut dengan sholat goib. Sholat goib ini caranya sama kayak sholat jenazah, hanya untuk niatnya saja yang beda. Kemudian yang keempat, pihak yang melakukan sholat jenazah sendiri wajib menjaga dirinya agar tidak tertular virus COVID-19. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Pedoman ini adalah pedoman yang terakhir. Langkahnya adalah proses penguburan jenazah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Kemudian proses penguburan dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Hal ini dikarenakan takut untuk terjadi penularan, karena meskipun jenazah ini sudah meninggal, penularan virus COVID-19 masih bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat. Hal ini sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.